البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di akhir halaman ke-17. Wa qaulullahi ta'ala fa'azzazna bisalith, tentang firman Allah Ta'ala, lalu kami perkuat mereka berdua dengan Rasul yang ketiga. Yadullu ala anna ta'awuna sababul quwwah. Ini juga penting dalam masalah dakwah dan kehidupan sehari-hari. Menunjukkan bahwasanya ta'awun, yaitu saling membantu dan saling menolong, ini menyebabkan bertambahnya kekuatan. Qala al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, haddatsana Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qawlihi fa'azzazna bi thalith qala ja'alnahum salasah qal dzalika ta'azzuz qal wa ta'azzuz al-quwwah, yaitu kami jadikan mereka 3 orang utusan, dan ta'azzuz adalah kekuatan, yaitu dengan bertambahnya seorang rasul maka mereka pun semakin kuat. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fa'azzazna bi tsalits ay qawwainahuma wa shaddadna azrahuma bi rasulin tsalits. Kami kuatkan mereka berdua dan kami kokohkan dukungan untuk mereka berdua dengan utusan yang ketiga. Wa hadza ala qiraati tasydidz zai. Ini berdasarkan qiraah zainya itu, huruf zai itu ditasydid. Sehingga apa? Seakan-akan ada 3 zai. Zai yang pertama ditasydid jadi 2, kemudian zai yang berikutnya ditambahkan lagi sehingga menjadi ada 3 zai. Wa amma ala qiraati takhfifiha, adapun untuk qiraah yang zai yang pertama itu tidak ditasydid, fa'azazna, yaitu zainya 2 seakan-akan, fa ma'nahu ghallabnahuma bisalis, kami jadikan mereka berdua menang dengan adanya utusan ketiga. Intinya sama, tapi untuk tanpa tasydid itu maknanya adalah kami menangkan. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah fa'azzazna bisalis qara al-jumhur bitasydid, dan ini adalah qiraah kita membacanya dengan tasydid, azzazna. Wa qara'a Abu Bakar an Asim bi takhfifi zai, membaca dengan zai yang di takhfif, tidak ada tasydidnya. Qala al-Jauhari fa'azzazna yukhaffaf wa yushaddad, boleh di takhfif dan boleh di tasydid. Ai qawwaina wa shaddadna, kami kuatkan dan kami kokohkan. Fal qira'atani ala hadza bi makna, maka berdasarkan tafsir ini 2 qiraah tadi adalah satu makna. Sama-sama apa? Kami kuatkan dan kami kokohkan. Waqil, dan ada yang mengatakan bitakhfif, at-takhfif bin makna ghallabna wa qahharna, kami menangkan dan sama ini qaharna, yaitu kami jadikan sebagai yang menang, yang mengalahkan pihak lain. Wa minhu wa azzani fil khitab. Contoh penggunaan takhfif zainya hanya 2 adalah dalam surat Shaf, wa azzani fil khitab, yaitu mengalahkanku di dalam pembicaraan. Itu kalau zainya 2, kalau zainya 3 yaitu artinya menangkan. Kami apa? Kami kuatkan dan kami kokohkan. Wa tasydid bi makna qawwaina wa kassarna. Untuk tasydid yaitu kami kuatkan dan kami perbanyak. Selesai dari Fathul Qadir. Wa yustafadu min hadza, diambil faedah dari ini dengan qiraah yang mukhaffafah, annallaha ghalibun ala amrih, bahwasanya Allah itu akan menang di dalam segala urusannya, wa annahu qad wa'adal ghalabata li rusulih, dan bahwasanya Allah telah menjanjikan kemenangan untuk para rasulnya. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, dan telah berlalu kalimat kami untuk para hamba kami yang diutus, sesungguhnya mereka itulah yang akan menang.
Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul mansurun. Mereka itulah yang akan tertolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya para utusan kami dan sesungguhnya para tentara kami itulah yang akan menjadi orang-orang yang menang. Ini memang janji Allah Ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala tentang ayat itu, faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian 3 utusan tadi mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang yang diutus kepada kalian. Baik, kalau ditanya jumlah ini, faqalu dan seterusnya, ini i'rabnya apa? I'rabnya adalah jumlah musta'nafah, la mahallalaha minal i'rab. Setiap kali dikatakan jumlah musta'nafah atau jumlah jadidah, maka dia adalah la mahallalaha minal i'rab, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ash'ari di dalam apa? Kitab beliau Muwassilul Tullab. Makanya disebutkan di sini hadhil jumlah musta'nafah. Jumlah ini adalah jumlah yang terbaharui, kalimat yang baru, jawaban lis-su'alil mahdhuf, sebagai jawaban untuk pertanyaan yang dihapus. Ada pertanyaan yang terhapus di situ dan ditetapkannya nanti. Qala al-Imam, qala Syekh Muhammad Al-Harari hafizahullah, wa hadhil jumlah musta'nafatun istinafan bayaniyan. Jumlah ini adalah jumlah yang baru sebagai apa? Pembaharuan yang bersifat keterangan terhadap apa? Suatu pertanyaan yang diperkirakan. Waqi'an fi jawab fi su'alin muqaddar, yang datang untuk menjawab pertanyaan yang diperkirakan. Ka'annahu qil, seakan-akan ditanyakan, maqala haula'ir rusulu ba'da at-ta'zizi lahum bisalis. Seakan-akan ada pertanyaan dari orang yang dikasih cerita, apa perkataan para utusan tadi setelah datangnya penguatan dengan orang yang ketiga, setelah mereka diperkuat dengan Rasul ketiga? Jawabannya adalah mereka mengatakan, kami adalah utusan kepada kalian. Selesai dari hadaiqur ruh ar-rauh. Wa qaulullahi ta'ala faqalu inna ilaikum mursalun khudhifal ma'mulu yadullu 'alal umum, yaitu objeknya dihapus. Sesungguhnya kami adalah utusan kepada kalian. Utusan ini dia membawa sesuatu untuk disampaikan. Ini dihapus. Ketika dihapus, maka ini menunjukkan dia itu bersifat umum. Wa a'zamu umumati da'wah ad-da'watu ila tauhidil ibadati lillahi ta'ala. Dan keumuman dakwah yang paling besar adalah dakwah kepada tauhidul ibadah untuk Allah Ta'ala. Manakala tidak disebutkan dia itu membawa apa, maka kembalinya adalah kepada dakwah yang paling besar, yaitu tauhid. Dan inilah yang ditafsirkan oleh para ulama. Qala al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, wa qauluhu faqalu inna ilaikum mursalun, yaqul faqala al-mursaluna salasatu li ashabil qaryah. Maka para utusan yang 3 itu berkata kepada penduduk kota tadi, inna ilaikum ayyuhal qaumu mursalun, sesungguhnya kami wahai kaum diutus kepada kalian bi antukhlisul ibadata lillahi wahdah, agar kalian memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya, wa tatabarra'u mimma ta'buduna minal alihati wal asnam, dan agar kalian berlepas diri daripada apa saja yang telah kalian sembah, yaitu berupa sesembahan-sesembahan dan patung-patung. Minnya di sini adalah apa itu? Tabyin, karena datang setelah ma mausulah. Mana mausulah ini? Mimma bermakna minal ladzi. Alladzi atau allati tergantung. Intinya minal alihah, minnya adalah tabyin, menerangkan. Jadi bukan tab'id, bukan hanya sebagian. Baik, jadi memang kitab ini yaitu apa? Surat Yasin, dia banyak membahas masalah tauhidul uluhiyah dan menentang kesyirikan kalau orang-orang paham kandungannya. Wa qaulullahi ta'ala qalu inna ilaikum mursalun yadullu ala anna rusula la yabtadi'una bi ayyi syara'. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul itu tidak membuat-buat syariat apapun. Mereka sekedar apa? Penyampai. Wa innamahum mab'usuna mimman arsalahum, mereka itu hanyalah utusan dari zat yang mengirimkan mereka. Wahum rabbul alamin, dan mereka adalah rabbul alamin. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat inna ilaikum mursalun ay mir rabbikumul ladzi khalaqakum,
dari Rabb kalian yang menciptakan kalian, na'murukum bi ibadatihi wahdah. Kami memerintahkan kalian untuk menyembah Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Jadi masalah dakwah tauhid ini bukan buatan Rasul, apalagi sampai dikatakan ini adalah buatan orang Wahabiyah. Tapi ini adalah perintah dari Rabbul Alamin. Kita sekedar menyampaikan dan sebagai apa? Sebagai kepanjangan tangan dari para ulama. Baik, qalahu Abul Aliyah, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa yustafadu min hadza aidan, dan diambil faedah dari ini juga, anna da'watal mursalina salasati wahidatun, bahwasanya dakwah para rasul yang tiga itu adalah sama. Inti dakwahnya sama mereka tiga orang itu. Fatakdzibu wahidin minhum takdzibun lil jami', maka mendustakan satu saja dari mereka berarti itu mendustakan semuanya. Qala al-Imam Syaukani, ini harusnya apa? Wawu ya, Syaukani rahimahullah. Waja'u bi kalamihim hadza muakkidan li sabqit takdzib at-takdzib. Mereka mendatangkan perkataan ini, sesungguhnya kami adalah utusan kepada kalian, ini untuk menguatkan, muakkidan, menguatkan pendustaan, menguatkan bantahan terhadap pendustaan yang terdahulu, lilisnain, terhadap dua orang rasul. Wa takdzibu lahuma takdzibun lis-salis, pendustaan kepada dua rasul itu adalah pendustaan untuk rasul yang ketiga. Li'annahum ursilu jami'an bi syai'in wahid, karena mereka semua diutus dengan satu perkara atau syai'in wahid, perkara yang sama. Wa huwa ad-du'a'u ilallahi azza wajal, yaitu dakwah ke jalan Allah azza wajal. Selesai dari Fathul Qadir. Qaulullah ta'ala faqalu inna ilaikum mursalun, hadhil jumlah musta'nafatun li jawabun li su'alin muqaddar. Harusnya hadhihi ya, hadhil jumlah. Iya, jumlah ini adalah jumlah yang baru sebagai jawaban untuk pertanyaan yang ditetapkan. Sepertinya sudah terulang belum ini ya? Sudah terulang ini. Baik, qala al-Imam Syaukani wa hadhil jumlah musta'nafatun jawabu su'alin muqaddar ka'annahu qil ma qala haula'ir rusulu ba'da ta'zizi lahum bisalis. Ya, ini sama berarti ini terulang. Baik, kita lanjutkan. Al-babus salis tafsirul ayatil khamisata asyar, tafsir ayat yang ke-15. Summa qaulullahi ta'ala qalu ma antum illa basyarum mithluna. Firman Allah Ta'ala, penduduk negeri itu mengatakan, tidaklah kalian itu kecuali manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan Ar-Rahman tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdzibun, tidaklah kalian kecuali berdusta saja. Hadhil jumlah musta'nafah, jumlah ini baru juga. Jawabun li su'alil muqaddar, sebagai jawaban untuk pertanyaan yang ditetapkan. Seakan-akan yang dikasih cerita bertanya, lalu jawaban kaumnya apa? Qala al-Imam Syaukani rahimahullah, wa kadzalika jumlatu qalu ma antum illa basyarum mithluna. Demikian pula jumlah ini, kalimat ini, mereka mengatakan tidaklah kalian itu kecuali manusia seperti kami. Fa innaha musta'nafatun jawabu su'alin muqaddar, karena dia itu adalah terbaharui sebagai jawaban untuk pertanyaan yang diperkirakan. Ka'annahu qil, seakan-akan ditanyakan, fama qala lahum ahlu Antokiyah, lalu apa jawaban penduduk Antokiyah kepada para rasul tadi? Faqil qalu ma antum illa basyarum mithluna, maka dikatakan ma antum illa basyarum mithluna. Baik, dan jumlah musta'nafah la mahalalaha min i'rab, tidak ada posisi dalam i'rab. Selesai dari Fathul Qadir. Hadza yadullu ala anna min asbabi takdzibil umami sabiqati lirrusul isti'malul qiyasil fasid. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk sebab umat-umat terdahulu mendustakan para rasul adalah manakala mereka menggunakan kias yang rusak. Kias yang betul boleh, adapun kias yang rusak maka itu tidak boleh. Kias yang betul dibangun di atas ilmu, sementara ahli jahiliyah tak punya ilmu, maka mereka melakukan kias yang rusak.
Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qalu ma antum illa basyarum mithluna ay fa kaifa uhiya ilaikum wa antum basyarun wa nahnu basyar. Yaitu seakan-akan mereka mengatakan, bagaimana kalian itu diberi wahyu sementara kalian manusia, kami juga manusia. Falima la uhiya ilaina mithlikum falima. Maka kenapa kami tidak diberi wahyu semacam kalian? Walau kuntum rusulan lakuntum malaikah. Seandainya kalian memang para utusan, niscaya kalian adalah malaikat. Baik, dan ini terulang-ulang syubhat yang seperti ini. Wa hadhihi syubahu katsirin minal umamil mukadzibah. Dan ini adalah kerancuan-kerancuan dari banyak umat-umat yang mendustakan. Kalimatnya hampir sama. Kama akhbarallahu ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan tentang mereka fi qawlihi, di dalam firman-Nya, zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana. Yang demikian itu dikarenakan, hunya tidak perlu diterjemahkan, dikarenakan dia, karena hunya adalah dhamir sya'an. Telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka, humnya adalah apa? Sebagai makmul. Bukan mereka sebagai pengutus, tapi utusan-utusan yang dikirimkan kepada mereka. Bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan, lalu mereka mengatakan, apakah manusia akan memberikan hidayah pada kami? Kami juga manusia, apa bedanya mereka dengan kami? Fastajabu min dzalika wa angkaruh. Mereka merasa heran dengan adanya sesama manusia yang membawa wahyu, dan mereka pun mengingkarinya. Wa qalu, mereka mengatakan, qalu in antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kalian itu kecuali manusia semacam kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian hanya ingin menghalangi kami dari apa saja yang disembah oleh kakek moyang kami atau nenek moyang kami. Kembali masalah apa? Dakwahnya adalah tauhid dan syirik. Fa'tuna bisultanim mubin. Maka datangkan kepada kami argumentasi yang jelas. Maksudnya argumentasi di sini adalah keajaiban-keajaiban. Wa qauluhu hikayatan anhum, dan juga firman Allah Ta'ala. Kalau ini enggak masalah. Iya, qauluhu boleh, qaulihi boleh. Cuma qauluhu lebih dekat. Ketika mengisahkan tentang orang-orang zaman dulu juga di dalam firman-Nya, wala in ata'tum basyaram mitlakum innakum idzal khasirun. Dan pastilah jika kalian menaati manusia semacam kalian, sesungguhnya kalian jika demikian adalah termasuk dari orang-orang yang merugi. Padahal mereka sendiri, para pemimpinnya, minta apa? Minta ditaati oleh pengikutnya. Juga dalam ayat yang lain, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula. Dan tidaklah menghalangi manusia untuk beriman setelah datangnya petunjuk kepada mereka, kecuali karena mereka mengatakan, apakah manusia semacam kami? Ya, mereka mengatakan, apakah Allah akan mengutus manusia itu sebagai utusan? Walihada qala haula, oleh karena itulah mereka tadi, kaum Antakiyah mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kalian tidaklah kecuali seperti adalah manusia semacam kami, dan Allah Ar-Rahman tidak menurunkan suatu wahyu pun. Aslinya adalah wa ma anzalar rahmanu syai'an. Syai'an sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Tetapi untuk taukidun nafi maka didatangkan min. Jadi minnya di sini bukan min tabaid, bukan min tabyin, tapi apa? Taukidin lin nafi. Berarti syai'in kita i'rabnya apa? Kita katakan dia adalah mansubun hukman wa majrurun lafdhan. Secara lafaz dia majrur karena ada min, tapi secara hukum dia adalah mansub karena dia maf'ul bih. Asalnya adalah wa ma anzalar rahmanu syai'an. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali berdusta. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Falladzina fi qulubihim zayghun lam yaqtani'u bihujajir rusul. Maka orang-orang, ini kesimpulannya, orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyimpangan, mereka tidak akan puas dengan argumentasi-argumentasi dari para rasul.
Kalau tidak puas, lalu bagaimana cara membantah hujah para rasul? Falaja'u ilal qiyasil fasid. Maka mereka akan menuju kepada qiyas yang rusak, mengambil senjata berupa qiyas yang keliru. Fayahsulul fasadu fis syariah. Maka terjadilah kerusakan di dalam syariat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ghalatu fil qiyasi yaqa'u min tasbihi syai'i bi khilafih. Kesalahan di dalam qiyas itu terjadi disebabkan minnya di sini adalah min sababiyah. Masya Allah, kita alhamdulillah dari kalam ulama mendapatkan apa? Beberapa jenis min sababiyah, disebabkan karena penyerupaan suatu perkara dengan yang tidak sama. Wa akhdil qadiyatil kulliyati bi'ibari qadril mushtarak. Dan kesalahan kedua di dalam qiyas apa itu? Yaitu seseorang mengambil suatu kasus yang bersifat menyeluruh, qadiyah kulliyah, ini kasus yang bersifat menyeluruh, bi'tibaril qadril mushtarak, dari sudut pandang adanya nilai kesamaan, adanya sisi kesamaan, min ghairi tamyizin baina naw'aiha, tanpa membedakan di antara dua jenis perkara tadi. Oh, ini bajunya merah dan dia ternyata penipu. Oh, itu datang orangnya bajunya merah, paling dia penipu juga. Ini salah. Tanpa melihat faktor lain yang lebih berpengaruh. Sekedar ada kesamaan sedikit langsung apa itu dihukumi, oh ini sama. Seperti yang dilakukan oleh apa? Oleh kaumnya, oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Qalu iyasdiq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau si Benyamin, menurut kisahnya itu, kalau si Benyamin itu mencuri, maka memang saudaranya sendiri, saudara kandung dia itu juga apa? Mencuri sebelumnya. Jadi kata para ulama, mereka menggunakan kias yang fasid. Kalau seorang itu pencuri, berarti apa? Seluruh keluarga dia, seluruh saudara kandung dia adalah paling pencuri juga. Dan ini nggak boleh kias semacam itu. Sekedar kesamaan sedikit dianggap hukumnya sama. Ini keliru. Yang lain-lain memang bukan apa? Saudara kandung cuma, tapi hanya saudara seayah. Fahadha huwal qiyasul fasid. Maka inilah yang dinamakan kias yang rusak. Ka qiyasil ladzina qalu innamal bai'u mithlur riba. Seperti kiasnya orang-orang yang mengatakan jual beli itu seperti riba, dan ini terjadi pada sehari-hari. Riba sudah tidak malu, seakan-akan itu adalah jual beli biasa. Wa qiyasi iblis, dan seperti kiasnya iblis. Manakala aku dari api, sementara Adam dari tanah, sementara api itu lebih mulia dari tanah, berarti saya lebih mulia dari Adam, dan ini adalah salah besar. Baik. Wa nahwi dzalika minal aqyisatil fasidah, dan yang semacam itu dari kias-kias yang rusak, allati qala fiha ba'dus salaf, yang mana sebagian salaf mengatakan tentang ini, awwalu man qasa iblis, yang pertama kali mengkias adalah iblis. Wa ma ubidatis syamsu wal qamaru illa bil maqayis, dan tidaklah matahari dan bulan disembah kecuali dengan sebab kias-kias tadi. Tayyib, ini adalah kalam Imam Ibnu Sirin sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih dengan sanad yang sahih. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan, yakni qiyasa man yu'aridun nas. Maksudnya kias yang rusak kata Syekhul Islam adalah kias orang yang menentang nas. Padahal apa? Yang betul kias itu harus ikut nas. Tidak boleh bertentangan. Makanya seperti dikatakan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Adabut Thalab, beliau mengatakan idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau nas telah datang, dalil wahyu telah datang, maka qiyas itu batal, enggak boleh ada qiyas. Baik, maksudnya adalah tidak boleh ada qiyas yang menentangnya. Wa man qasa qiyasan fasida, dan orang yang membuat qiyas yang rusak, wa kullu qiyasin aradan nas, dan membuat setiap qiyas yang menentang nas, fa innahu la yakunu illa fasida, maka tidaklah dia terjadi kecuali pasti dia rusak, kiasnya pasti keliru. Wa ammal qiyasus sahih, adapun qiyas yang benar, fa huwa minal mizanil ladzi anzalahullah, maka dia termasuk timbangan yang Allah turunkan. Wala yakunu mukhalifan linnassi qattu bal muwafiqan lah, dan sama sekali dia tidak akan bertentangan dengan nas. Pasti, bahkan dia pasti akan apa? Sesuai dengan nas. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik. Wa awwalu man qasa fayadillu huwa iblisu laknatullahi alaih. Dan yang pertama kali mengqiyas lalu tersesat adalah iblis. Semoga Allah melaknatnya. Qala Allah Ta'ala, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis,
Apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minalin? Takdirnya adalah astakbarta. Apakah engkau menyombongkan diri? Ataukah engkau memang termasuk dari orang yang tinggi hati, alin? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Engkau menciptakan saya dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah liat. Ini adalah qiyas. Fadzalika min af'ali ahli jahiliyah. Demikian pula qiyas yang rusak ini termasuk perbuatan ahli jahiliyah. Kama wasafahul Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Sebagaimana itu disifatkan oleh Imam Najdi, termasuk gaya hidup jahiliyah adalah al-istidlalu bil qiyasil fasid. Berdalilkan dengan qiyas yang rusak. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, in antum illa basyarum misluna. Tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Sebagaimana kami enggak dapat wahyu, kalian juga tak dapat wahyu, wahai yang mengaku sebagai nabi. Ini maknanya. Selesai dari masail jahiliyah. Wa katsirun min ahlil bid'ah wal ahwa dhallu min ajli hadza. Dan banyak dari ahlil bid'ah wal ahwa itu tersesat dengan sebab qiyas yang rusak. Zakara Syekhul Islam rahimahullah fi Majmu'il Fatawa anna ahlal bid'ah ala aslain. Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwasanya ahlul bid'ah itu ada di atas dua dasar. Ghalibu ahlul bid'ah la yuriduna tiba'an bihaqiqatis sunnah. Kebanyakan ahlul bidah mereka tidak ingin untuk mengikuti hakikat sunnah allati jaa biha rasul, yang didatangkan oleh rasul, walaupun mengaku punya dalil dari hadis. Jadi jangan kita tertipu dengan mereka pakai hadis ini itu. Hakikatnya mereka tidak ingin ikut hakikat dari sunnah, tapi mereka membuat kerancuan. Bal wala bihaqiqatil Quran, bahkan mereka itu tidak mau untuk mengikuti hakikat Quran. Wa ba'duhum yukaffiruna bidzunubi wassayyi'at. Sebagian dari mereka mengkafirkan orang lain dengan sebab orang lain berbuat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa sammahuma al-aslainil khabisain. Dan dua sifat itu dan dua dasar itu tadi dinamakan dengan yaitu Syekhul Islam menamakan dua dasar tadi adalah dua dasar yang khabith, yaitu yang busuk. Yang pertama adalah tidak ikut dalil hakikatnya, dan yang kedua sekedar mengkafirkan orang lain karena dosa. Summa qala Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan wa ammatul bid'ah wal ahwa, hampir semua bid'ah dan hawa nafsu itu innamatan sya'u min hadainil aslain, itu hanyalah tumbuh dari dua dasar tadi. Amal awal, adapun yang pertama adalah fa syubahut ta'wili al-fasid, syubhat yang terkait dengan takwil yang rusak. Dengan takwil ini itu akhirnya menghindar dari kewajiban yang ada dalam Al-Quran atau kewajiban dari sunnah. Awil qiyasil fasid, atau dengan menggunakan qiyas yang rusak. Ini yang kedua yang dibahas di sini. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kullu bid'atin wa maqalatin fasidatin fi adyanir rusul. Dan setiap bid'ah dan perkataan yang rusak di dalam agama para rasul, bukan para rasulnya yang salah, tapi setelah rasul meninggal, para pengikutnya banyak merubah-rubah ayat atau berdusta atas nama rasul tersebut. Fa asluha minal qiyasil fasid. Maka asalnya adalah disebabkan karena qiyas yang rusak. Summa dzakara amsilah, lalu beliau menyebutkan beberapa contoh ila qaulihi, sampai ucapan beliau wa ma fasada min amril alam, dan tidaklah rusak apa yang telah rusak dari urusan alam semesta ini. Wa kharaba ma kharaba min, dan tidaklah runtuh apa yang telah runtuh dari urusan alam semesta ini illa bil qiyasil fasid, kecuali disebabkan karena qiyas yang rusak. Wa awwalu dzambin usiyallahu bihi al qiyasul fasid, dan dosa yang pertama kali dengan itu Allah didurhakai adalah qiyas yang rusak. Memang dari sisi hatinya iblis, dosa pertamanya adalah kesombongan. Tapi dari sisi zahirnya, dari ucapan dia, dosa yang muncul pertama kali adalah itu tadi, yaitu qiyas yang rusak. Menurut Imam Ibnul Qayyim di sini. Wa huwa alladzi jarra ala Adam wa dzurriyyatihi min sahibi hadzal qiyasi ma jarra. Dan inilah yang menyeret
Adam dan keturunannya disebabkan dari pemilik kias ini tadi, yaitu si iblis, apa yang telah menyeret mereka, menyebabkan mereka keluar dari surga dan seterusnya. Kedurhakaan yang terjadi sampai hari kiamat, berbagai kedurhakaan. Adapun Nabi Adam telah bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Fa aslu syarrid dunya wal akhirati jami'uhu min hadzal qiyasil fasid. Maka asal kerusakan dunia dan akhirat semuanya adalah disebabkan dari kias yang rusak ini. Wa hadhihi hikmatun la yadriha illa man lahu ittila'un 'alal wajibi wal waqi'. Dan hikmah ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang memiliki pengetahuan, ittila', pengetahuan terhadap apa perkara yang wajib dan apa perkara yang memang kenyataannya terjadi, al-waqi'. Walahu fiqhun fi syar'i wal qadar, dan dia memang memiliki pemahaman di dalam syariat dan takdir. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Hampir semuanya adalah karena kias yang rusak. Tayyib, al-babur rabi' tafsirul ayati sadisa asyar wa as-sabi'a asyar. Tafsir ayat yang ke-16 dan ke-17. Ini masuk dalam satu bab karena pendek dia. Qaulullah ta'ala, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para rasul tadi mengatakan, Rabb kami tahu bahwasanya kami benar-benar utusan yang dikirimkan kepada kalian. Fihi ta'kidun fi itsbatir risalah, di dalamnya ada penguatan di dalam penetapan risalah, menisbatkan kepada Allah Ta'ala bahwasanya dia tahu. Bi ba'dil mu'akkidat, dengan beberapa penguat, bukan hanya satu penguat di sini. Nafyan lirribah, apa tujuan mendatangkan beberapa penguat? Mungkin dengan sumpah, mungkin dengan nun taukid, atau mungkin dengan lamul muzahlaqah atau inna dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk meniadakan keraguan wat takdzib, dan membantah pendustaan. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah, fa'ajabuhum bi isbati risalatihim. Maka para rasul menjawab ucapan dari kaum tadi itu dengan menetapkan risalah mereka bikalamin muakkadin, dengan perkataan yang dikuatkan, takkid dan balighon, dengan penguatan yang sangat mendalam. Litakarruril ingkar, karena berulang-ulangnya pengingkaran min ahli Antakiyah, dari penduduk Antakiyah tadi. Wa huwa qauluhum, mana penguatnya? Yaitu ucapan mereka, Rabbuna ya'lam, Rabb kami tahu. Ini adalah penguat, bukan hanya mengatakan kami utusan, tapi Rabb kami sudah tahu. Kemudian yang kedua, inna, ada apa? Harfu taukid, inna, sesungguhnya kami ilaikum, kepada kalian, lamursalun, ada apa? Ada lamul muzahlaqah, sebagai apa? Taukid juga, benar-benar utusan untuk kalian. Dan ada tambahan lagi, fa'akadul jawaba bil qasam, mereka menguatkan jawaban tadi dengan sumpah. Mana sumpahnya tadi itu? Ada yang tersembunyi di situ. Takdirnya adalah wallahi dan seterusnya. Alladzi yufhamu min qaulihim, yang dipahami dari ucapan mereka, Rabbuna ya'lam, Rabb kami mengetahui. Wa bi inna wa bil lam, dengan inna taukid dan lamul muzahlaqah. Selesai dari Fathul Qadir. Hadza yadullu ala anna ilmallahi yaqtadi, harusnya pakai iya ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang kejadian tadi menuntut annahu la yatrukul muftariya alaih, bahwasanya Allah tidak akan membiarkan orang yang berdusta atas namanya. Allah tahu bahwasanya kami adalah utusan Dia kepada kalian, dan kami terus berdakwah. Seandainya kami dusta, niscaya apa? Niscaya kami telah dihukum oleh Allah. Baik, ini maknanya. Famanidda'a annahu rasulun minallahi kadziba, maka barang siapa menyatakan atau mendakwakan bahwasanya dia adalah utusan yang datang dari Allah dalam keadaan dusta, fa innallaha yantaqimu minh, maka sesungguhnya Allah akan menghukum dia. Wa man kana shadiqan fa innallaha yansuruhu wa yu'ayyidu, dan barang siapa dia itu jujur dalam dakwah risalahnya, maka Allah akan menolong dia dan menguatkan dirinya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, ajabathum rusuluhum salasatu qailin. Para utusan mereka yang tiga itu menjawab kepada mereka.
Kenapa bukan ajabahum tapi ajabathum? Ada tak yang menunjukkan apa? Ta'ut ta'nis. Kaidahnya apa? Kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak itu boleh dihukumi mu'annas, terutama adalah jam'ut taksir. Maka boleh seperti itu. Sebagaimana dalam ayat yang lain, qalat lahum rusuluhum afillahi syak. Baik, dalam keadaan mereka mengatakan ini qailin, dia mansub karena apa? Hal, sebagai hal. Allahu ya'lamu anna rusuluhu ilaikum. Allah mengetahui bahwasanya kami adalah utusannya kepada kalian. Walau kunna kadzabatan alaih, seandainya kami ini orang-orang yang berdusta atas nama Allah, kadzabah seperti apa? Bararah seperti fajarah, kafarah, wazan fa'alah. Ini adalah jamak. Lantaqama minna asyaddal intiqam. Niscaya Allah telah menghukum kami dengan hukuman yang paling keras. Walakinnahu sayauzzuna wa yansuruna alaikum. Akan tetapi dia akan menguatkan kami dan menolong kami untuk menghadapi kalian. Wa sata'lamuna liman takunu aqibatud dar. Dan kalian akan tahu kepada siapakah kesudahan dari hukuman ini. Kesudahan dari apa? Dari kejadian ini. Aqibatud dar ada beberapa penafsiran. Dar boleh jadi ada dari dairah, yaitu bencana. Siapa nanti yang akan mendapatkan akhir bencana? Atau aqibatud dar maksudnya adalah darun aqibah, yaitu negeri kesudahan yang baik untuk siapa? Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Katakan kepada mereka, cukuplah Allah sebagai saksi antara diriku dengan kalian. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Para rasul menisbatkan bantahan kepada apa? Kepada Allah, bahwasanya Allah tahu kami ini benar. Walladzina amanu bil batil, dan orang yang justru beriman kepada kebatilan, wa kafaru billah, dan mengingkari Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan ini adalah pendalilan yang sangat kuat dari para nabi dan rasul. Sebagaimana ini juga pola pendalilan yang dipakai oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Hidayatul Hayara, dan juga dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, ketika apa membantah seorang pendeta yang datang dari Siprus kalau tidak salah. Dan ini pembahasannya panjang di dalam kitab itu, pembahasan yang sangat bagus. Akhirnya pendetanya mengaku ya memang Muhammad adalah Rasul dan seterusnya. Summa qaulullahi ta'ala wa ma alaina illal balaghul mubin. Kemudian firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan para rasul, dan tidak ada kewajiban kami kecuali penyampaian yang menjelaskan. Hadza yadullu ala annama ala rasulil balaghu wa alal mursilil hisab. Ini menunjukkan bahwasanya hanyalah kewajiban rasul itu penyampaian saja, tidak wajib untuk memaksa umatnya masuk Islam. Sementara menjadi tanggung jawab pengutus, yaitu Allah Ta'ala, al-hisab, yaitu pemeriksaan. Dan ayatnya ma'ruf tentang masalah ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa ma alaina illal balaghul mubin, yaqulun inna ma alaina an nuballighakum ma ursilna bihi ilaikum. Mereka mengatakan hanyalah kewajiban kami adalah kami menyampaikan kepada kalian apa yang kami itu diutus untuk membawanya kepada kalian, yaitu apa? Risalah. Fa idza ata'tum kanat lakumus sa'adatu fid dunya wal akhirah. Kalau kalian mau taat, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa illam tujibu, kalau kalian tidak mau menyambut dakwah ini, fasata'lamuna ghabba dzalik. Kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan itu. Ghabba yaitu akibah. Akibatnya, kesudahannya. Wallahu a'lam. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau, menukilkan tanpa sanad dari apa? Dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah itu datangnya dari Allah, dan kewajiban Rasul adalah al-balagh, penyampaian. Sementara kewajiban kita sebagai umat adalah taslim, tunduk patuh dengan sebenar-benarnya. Dan asar ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Humaydi dalam Nawadir dan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Wa yustafadu min hadhil ayah, dan diambil faedah dari ayat ini juga, annahu la budda ayyakunal balaghu bayyinan wadhiha. Kewajiban bukan hanya balagh tapi apa? Al-mubin. Berarti harus penyampaiannya tadi itu jelas dan terang.
La khafa'a fih, tidak boleh ada kesamaran. Iqamatul hujjah itu harus jelas. Jadi kalau sekedar kita lihat orang ini orang agama Konghucu, sudah kita kasih Quran saja sudah tegak hujjah, tidak betul. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia nggak paham bahasa Arab, bagaimana dia itu menjadi merasa terang dengan Al-Quran? Dia nggak paham bahasa Arab. Jadi harus dijelaskan baik-baik. Baik, qala Imam Syaukani rahimahullah, wa ma alaina illal balaghul mubin, ay ma yajibu alaina min jihati rabbina, yaitu tidak ada kewajiban kami dari sisi Rabb kami atau dari arah Rabb kami illa tablighu risalatih, kecuali penyampaian risalah Allah ala wajhi zuhuri wal wuduh, dalam bentuk yang jelas dan terang. Zuhur artinya jelas, wuduh terang, hampir sama ini. Walaisa alaina ghairu dzalik, kami tidak memiliki kewajiban selain itu. Tidak diwajibkan untuk apa? Memaksa. Lasta alaihim bimusaytir, engkau bukanlah pemaksa untuk mereka wahai Rasulullah. Baik, al-babul khamis, bab yang kelima, tafsirul ayatis saminata asyrah, tafsir ayat yang ke-18. Summa qaulullahi ta'ala qalu inna tatayyarna bikum. Ternyata mereka masih membantah juga, tapi dengan bantahan yang tidak layak. Mereka mengatakan sesungguhnya kami merasa sial dengan kedatangan kalian atau dengan dakwah kalian. Baknya bak sababiyah. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, pastilah kami akan merajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan pasti kalian pasti akan merasakan dari kami siksaan yang menyakitkan. Wa qaulullahi ta'ala qalu inna tatayyarna bikum, hadza yadullu ala anna ahlal jahl yadhunnul ilma syar'iyya wa da'iya ilal haqqi la ya'ti bi khair. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bodoh, mereka itu menyangka bahwasanya ilmu syariat dan orang yang mengajak kebenaran itu tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan kesialan. Dan ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang justru merasa sial dengan adanya dakwah salafiyah. Makanya ketika kami meminta nasihat kepada Fadilatul Syekhina Jamil bin Addah As-Silwi ketika di Makkah itu tentang apa yang terjadi di Malaysia, beliau mengatakan harusnya pemerintah dan masyarakat tahu bahwasanya dakwah salafiyah ini justru mendatangkan berkah. Kalau mereka mau menerima dakwah tadi, menolong dan melindungi, mereka akan diberi berkah lebih banyak. Tapi kalau tidak, mereka akan terancam dengan azab dan musibah dan seterusnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, fa inda dzalik qala lahum ahlul qaryah, maka ketika itu penduduk negeri itu mengatakan kepada para rasul, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami merasa sial dengan sebab kalian. Lam nara ala wujuhikum khairan fi aishina, kami tidak memandang bahwasanya di wajah-wajah kalian atau di hadapan kalian itu ada kebaikan di dalam penghidupan kami. Tidak mendatangkan ini, tidak mendatangkan kebaikan itu. Kami tidak untung apa-apa dengan dakwah salafiyah. Padahal justru mendatangkan devisa negara yang banyak itu. Kalau pengunjung datang berapa banyak? Kalau seorang ustadz membuat markis, maka orang semakin banyak, akhirnya terjadi perniagaan dan seterusnya. Dan juga nanti Grab semakin laku ke tempat itu. Padahal semula desanya itu sepi barangkali. Ini mendatangkan berkah kepada penduduk negeri itu. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Rumah-rumah yang semula nggak laku jadi laku untuk disewa dan seterusnya. Itu baru berkah duniawi. Wa hadza aidan yadullu ala anna ahlal jahli laisa lahum hujjatun fi daf'il haqq. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang bodoh, mereka itu tidak memiliki hujjah untuk menolak kebenaran. Lalu caranya Fahadu ila tasya'um, maka mereka berpaling, mereka menyimpang menuju kepada at-tasya'um, merasa sial, alladzi la yughni minal haqqi syai'a, yang tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Seperti yang terjadi di minggu-minggu ini, orang-orang yang sesat dari beberapa pihak menuduh itu memang ini adalah tanda hari kiamat, Saudi banyak diserang oleh belalang ini, belalang itu dan seterusnya. Dikit-dikit mereka merasa ini adalah kesialan karena mereka adalah negara Wahabi dan seterusnya. Itu adalah gaya hidup ahli jahiliyah, ucapan-ucapan semacam itu. Tayyib. Qala Imam Syaukani rahimahullah, wa kadzalika jumlatu qalu inna tatayyarna bikum fa innaha musta'nafah.
Ucapan ini adalah secara i'rabnya jumlah yang terbaharui, jawaban an so'alin muqaddar, sebagai jawaban terhadap soal yang ditetapkan atau diperkirakan. Inna tasya'amna bikum, kami merasa sial dengan sebab kalian. Lam tajidu jawaban, mereka tidak mendapatkan jawaban, kalian tidak mendapatkan jawaban. Tujibu nabihi ala rusul, yang dengan itu kalian mampu menjawab para rasul. Ini seakan-akan Imam Syaukani mengajak bicara orang ahli jahiliyah tadi. Illa hadzal jawab al-mabniya 'alal jahl, kecuali sekitar jawaban ini yang dibangun di atas kebodohan, al-mumbi'u anil ghabawatil 'azimah, yang justru menggambarkan, menceritakan tentang ketololan yang besar. Syaukani memang pemberani, kalimatnya tegas. Sebagaimana apa? Di dalam biografi beliau. Bahkan ketika orang-orang Syiah Rafidah itu datang dengan pedang mengancam beliau, tetap beliau ngajar di Masjid Jami' yang di Son'a itu, dengan apa? Menjelaskan keutamaan sahabat dan lain-lain. Orang Syiah nggak suka disebutkan keutamaan sahabat. Wa adami wujudi hujjatin tadfa'una rusula biha, dan ini menunjukkan jawaban yang menunjukkan kalian tidak memiliki, menunjukkan tidak adanya hujjah yang dengan itu kalian menolak para rasul. Selesai dari Fathul Qadir. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa akhbarallahu ta'ala annal kuffara kanu yatatayyaruna bil mu'minin. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya dulu orang-orang kafir itu merasa sial dengan adanya orang-orang yang beriman. Fa idza asabahum bala'un ja'aluhu bisababi ahlil iman. Kalau mereka tertimpa mara bahaya, bala atau bencana, mereka menjadikan itu disebabkan karena orang-orang yang beriman. Wa ma asabahum minal khair ja'aluhu lahum minallahi azza wajal. Adapun kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka menjadikan itu memang hak mereka yang datang dari Allah, bahwasanya Allah itu sayang pada mereka. Faqal fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Beliau menukilkan akhir dari firman Allah Ta'ala tentang masalah itu. Kenapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Wallahu Ta'ala nazzala ahsanal hadis. Allah Ta'ala menurunkan pembicaraan hadis, yaitu kalam, ucapan yang paling bagus. Falau fahimul Qur'an la'alimu annallaha amarahum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar. Seandainya mereka memahami Al-Quran, niscaya mereka tahu bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Amara bil khair wa naha 'anil syarr, memerintahkan yang baik-baik dan melarang dari keburukan. Falaisa fi ma ba'atsallahu bihi rusulahu ma yakunu sababan lisyarr, maka tidak ada di dalam apa saja yang dengan itu Allah mengutus para rasulnya sesuatu yang menjadi sebab keburukan. Semuanya adalah baik. Dakwah Rasul itu baik. Bali syarru hasala bidzunubil ibad. Akan tetapi keburukan itu dihasilkan dengan sebab dosa-dosa para hamba sendiri. Faqala ta'ala ma asabaka min hasanatin faminallah. Maka Allah Ta'ala berfirman, apapun yang menimpamu yaitu berupa kebaikan, minnya adalah apa? Min tabiin, menjelaskan ma mausulah. Maka itu adalah dari Allah. Ma asabaka min nasrin wa rizqin wa afiyatin faminallah. Maksudnya adalah apapun yang menimpa dirimu berupa kemenangan, rezeki, keselamatan, maka itu adalah dari Allah. Nikmatan an'ama biha alaik, sebagai suatu kenikmatan yang dengan itu Allah mengaruniakannya kepadamu. Wa in kanat bisababi a'malika sholih, walaupun itu memang disebabkan karena amalmu yang soleh. Datangnya dari Allah, tapi sebabnya adalah apa? Melalui amal soleh kita. Fahuwa alladzi hadak, maka Allah itulah yang, karena sungguhnya Allah itulah yang memberikan petunjuk kepadamu. Wa a'anak, dan menolong dirimu. Wa yassaraka lil yusra, dan memudahkan dirimu untuk menempuh jalan yang mudah, yaitu apa? Amal-amal soleh. Hakikatnya mudah karena Allah menolong. Wa manna 'alaika bil iman wa zayyanahu fi qalbik. Manna 'alaik, Allah memberikan karunia kepadamu berupa keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Wa karraha ilaikal kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan dirimu itu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa.
Summa qaulullahi ta'ala anhum. Ini anhum ya, kurang hak anhum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menukilkan ucapan mereka, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Pasti kalau kalian tidak mau berhenti dari dakwah kalian, kami benar-benar akan merajam kalian dan kalian akan merasakan dari kami siksaan yang pedih. Warajmu ala zahirih. Rajam sesuai dengan zahirnya apa itu? Ar-ramyu bil hijarah, melempar dengan batu. Sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Asy-Syaukani dan lain-lain. Wal azabul alim, sekarang siksaan yang pedih itu apa? Huna ala zahirih, juga sesuai dengan zahirnya. Al azabul mu'lim biduni taqyid. Siksaan yang menyakitkan tanpa ada suatu ikatan atau batasan. Karena sebagian mufassirun mengatakan yaitu berupa caci makian atau berupa pembunuhan atau berupa penyalipan. Kita tidak tahu, dalil tidak ada yang menceritakan kenyataannya macam apa. Tapi dohirnya siksaan yang pedih, sudah siksaan yang pedih, entah apapun bentuknya. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, qil wa ma'nal azabil alim al-qatl. Ada yang mengatakan makna siksa yang pedih adalah pembunuhan. Waqil asy-syatm, yaitu caci makian. Waqil huwa ta'dzibul mu'lim min ghairi taqyid, yaitu suatu siksaan yang menyakitkan tanpa ada suatu batasan, binau'in khas, dengan suatu jenis yang khusus. Wa hadza huwa dzahir, inilah yang lebih jelas sesuai dengan dzahir ayat. Selesai dari Fathul Qadir. Summa qaulullahi ta'ala anhum, lalu firman Allah Ta'ala menukilkan dari mereka ayat yang ini tadi, ya dulu ala, ayatnya telah ma'ruf dibaca, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ya dulu ala anna ahlal batil idza ajizu an muqara'atil hujjati bil hujjah. Ini menunjukkan bahwasanya ahli batil jika mereka tidak mampu untuk melawan hujjah dengan hujjah, malu ila syiddatil hissiyah, mereka akan berpaling menuju kepada kekerasan yang bersifat fisikal, fisik, memukul atau menjerat atau melempari rumah dengan batu, memecahkan kaca-kaca dan seterusnya. Dan ini ma'ruf, ahli batil semacam itu. Wa dzulmil jusmani, dan kezaliman yang bersifat jasmaniyah. Orangnya mungkin ditangkap, dipenjara, atau seperti yang disebutkan oleh Syekh Hamad At-Tuwaijiri di Belgia itu, orang-orang jamaah tabligh menangkap seorang ikhwah dan kemudian menyengatnya dengan listrik berulang-ulang sampai sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Ini adalah menunjukkan walaupun mereka suka senyum-senyum, ternyata kalau ada kesempatan memukul, seperti yang di Ambon juga, teman kita ketika sendirian dipukul. Demikian pula yang di Sulawesi dan seterusnya. Walaupun tampak lembut, kalau ada kesempatan memukul, mereka akan memukul. Sementara kita tidaklah demikian. Qala ta'ala, wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir berkata kepada para rasul mereka, kami pasti akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian mau kembali kepada agama kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Maka Rabb mereka mewahyukan kepada mereka, kepada para rasul, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim tadi. Tidak perlu rasul membalas macam itu dengan balasan yang sama. Wa qala ta'ala, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina. Orang-orang para pembesar, mala' ini adalah asyraful qaum, para pembesar, para bangsawan dari suatu kaum, yang mereka itu menyombongkan diri dari kalangan kaum beliau. Kaumnya siapa ini? Yaitu kaum Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib diutus kemana? Nabi Syu'aib diutus kemana? Mana? Ke Madian, tamam, betul, ke Madian. Dan juga diutus kemana? Ke Aikah, negara tetangga. Lanukhrijannaka ya Syu'aib, pasti kami akan mengusir engkau wahai Syu'aib, walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman bersamamu, min qaryatina, dari negeri kami, aw la ta'udunna fi millatina, atau kalian mau kembali kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin, maka Nabi Syu'aib mengatakan, apakah kami akan kembali ke agama kalian walaupun kami ini tidak suka? Agama itu bukan dengan pemaksaan. Baik. Wa qala Waraqah bin Naufal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal rahimahullah, dan sebagian ulama mengatakan beliau sahabat juga karena beriman kepada Nabi ketika beliau sudah jadi Nabi.
Nabi Muhammad SAW walaupun belum jadi Rasul. Maka beliau boleh dikatakan sebagai sahabat radhiyallahu an. Berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah namus, yaitu apa? Malaikat pembawa wahyu dan syariat. Ini namus, yaitu malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Musa sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani fiha jada'an. Aduhai seandainya di masa-masa itu saya masih muda. Jada' yaitu apa? Orang yang masih muda dan kuat. Laitani akunu hayya. Seandainya saya waktu itu masih hidup. Id yukhrijuka qaumuk. Ketika kaummu mengusir dirimu. Ini menunjukkan apa? Mereka pakai kekerasan setelah hujjah tidak mempan. Setelah mereka tidak mampu adu hujjah. Faqala Rasulullah SAW awamukhrijiyahum. Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusir saya? Qal na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa uti. Memang tidaklah seorang pun datang sama sekali dengan wahyu yang semisal dengan apa yang engkau bawa, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuk, seandainya hari-harimu itu yaitu menjumpai diriku, hari-hari dakwahmu, angsurka nasran mu'azzara, pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Walam yanshab waraqatu antufi. Tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu meninggal. Wafataral wahyi, dan wahyu terputus sebelum apa datangnya surat Al-Muddatsir itu. Tayyib, muttafaqun alaih. Walil munafiqina hadzun fi tajdyiqi ahlil haq. Orang-orang munafikin juga punya bagian dalam amalan semacam ini untuk menyempitkan para pembela kebenaran. Qala ta'ala, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka itulah orang-orang yang mengatakan, janganlah kalian memberikan infak kepada orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah SAW sehingga mereka bubar meninggalkan Nabi. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal hanya milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, akan tetapi para munafikun itu tidak paham. Baik, yang bicara ini adalah siapa? Ma'ruf, Abdullah bin Ubay ibnu Salul al-Khazraji. Wa qala al-allamatu Syatibi rahimahullah fi ba'di ahlil batil, tentang sebagian ahlul batil, kullu man kana lahu saulatun minhum, setiap orang dari kalangan ahlul batil tadi yang memiliki saulah, memiliki apa? Suatu kekuasaan, biqurbil muluk, karena merasa dekat dengan raja, fa innahum tanawalu ahla sunnati bikulli nakalin wa azabi wa qatl. Mereka akan menimpakan kepada ahlu sunnah dengan segala macam hukuman, siksaan dan pembunuhan, sebagaimana yang dialami oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dan lain-lain itu, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selesai dari Al-I'tisam, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi qissati Ibrahim, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Lamma qudiya, harusnya ada titik dua. Lamma qudiya fil qidam bisabiqihi Salmanu araja bihi dalilut taufiq. Ketika telah ditetapkan di masa lalu, yaitu apa? Takdir yang sabit, Salman yaitu apa? Salman naik menuju kepada dalil taufiq, mendapatkan hidayah, padahal dia jauh di negeri di mana itu? Di Persia sana, di desa yang namanya Jai. Itu adalah Salman Al-Farisi. Ternyata sampai ke Madinah dengan perjuangan yang sangat berat. Antariqi abaihi minat tamajjus, melalui jalur yaitu apa? Meninggalkan jalan kakek moyang atau nenek moyangnya dari sisi apa? Tamajjus, yaitu agama penyembah api. Fa'aqbala yunadhiru abah, mulailah dia dengan taufik dari Allah, walaupun dia belum tahu agama yang betul, mulai dia mendebat ayahnya fi dini syirik, tentang agama kesyirikan. Falamma alahu bil hujjah, manakala dia mengalahkan ayahnya dengan hujjah, lam yakun lahu jawabun illal qaid, ayahnya tidak memiliki jawaban kecuali mengikat anaknya, sebagaimana dalam kisah itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anaknya dibelenggu. Wa hadza jawabun yatadawaluhu ahlul batil. Ini adalah kaidah, yaitu apa? Ini merupakan jawaban yang selalu silih berganti diterima oleh ahlul batil. Seakan-akan apa? Diwariskan dari generasi ke generasi, tangan demi tangan mendapatkan cara jawabannya seperti ini, pakai aja kekerasan. Min yaumin harrafuh, sejak hari mereka menyelewengkan
menyelewengkan kebatilan agar apa? Tampak seperti kebenaran. Wa bihi ajaba Fir'aun Musa, dan dengan itulah Fir'aun menjawab Nabi Musa, la ini takhata ilahan ghairi la ja'alanaka minal masjunin. Kalau engkau menjadikan sesembahan selain aku, niscaya aku akan menjadikan engkau termasuk dari orang yang dipenjara. Wa bihi ajaba Jahmiyatul Imam Ahmad, dan inilah cara Jahmiyah menjawab Imam Ahmad, tidak mampu dengan apa? Adu hujjah. Lamma araduhu ala syiyat, ketika mereka menyodorkan beliau kepada ala soyat, bukan siat, tapi boleh siat. Soyat yaitu apa? Juru cambuk. Kalau siat berarti apa? Masdarnya. Dan pembahasannya panjang di dalam apa? Tarikh Damaskus. Wabihi ajaba ahlul bid'ah Syekhul Islam, dan seperti itu dan dengan cara itu para ahlul bid'ah menjawab Syekhul Islam, nggak mampu adu hujjah. Hina stad'uhu lisijn, ketika mereka menuntut beliau itu di penjara. Sebagai hukuman yang paling ringan itu beliau di penjara. Selesai dari Al-Fawaid. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi sya'ni Ibrahim alaihi salam wa qaumih walamma ghalaba a'da Allahi ma'ahu bil hujjah, ketika Ibrahim mengalahkan musuh-musuh Allah dengan hujjah yang bersama beliau, wa dhaharat hujjatuhu alaihim, dan hujjah beliau itu mengungguli mereka, wa kassara asnamahum, dan beliau mematah-matahkan atau mematah-matahkan, merusak, menghancurkan patung-patung mereka, fakassara hujajahum, lalu beliau meruntuhkan argumentasi mereka pada kali yang kedua, karena setelah itu juga terjadi perdebatan. Wa ma'budahum, menghancurkan sesembahan mereka, hammu bi'uqubatih, mereka ingin menghukum beliau. Wa ilqaihi finnar, ilqa harusnya apa? Ada hamzah kotak di bawah itu, ilqa, ada kepalanya harusnya. Dan melemparkan beliau ke dalam api. Wa hadza sya'nul mubtilin. Inilah kaidahnya. Ini adalah kebiasaan para ahli batil. Idza ghulibu, kalau mereka dikalahkan, wa qamat alaihimul hujjah, dan tegak kepada mereka hujjah, hammu bil uqubah, mereka ingin menimpakan hukuman kepada ahlul haq. Kama qala Fir'aun li Musa alaihi salam, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa alaihi salam, wa qad aqama alaihil hujjah, padahal beliau telah menegakkan hujjah kepada mereka, la in takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Pasti kalau engkau mengambil sesembahan selain aku akan menjadikan engkau termasuk dari orang yang dipenjara. Oke, sekalian kita tunggu adzan ya, kita lanjutkan. Selesai dari Jala'il Afham, kitab yang terbaik dalam apa? Membahas masalah keutamaan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah fi masail jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyah, tentang masalah-masalah jahiliyah yang di situ Rasulullah SAW menyelisihi kebiasaan ahli jahiliyah. As-saniyatu wa tis'un, poin yang ke-62, kaunuhum idza ghulibu bil hujjah, keadaan para ahli jahiliyah kalau mereka dikalahkan dengan hujjah, fazi'u ila sayfi wa syakwa ilal muluk, mereka beralih kepada pedang dan mengemukakan keluhan kepada para raja dengan tuduhan-tuduhan palsu, sehingga apa? Dakwah Ahlussunnah dimusuhi oleh para penguasa di mana-mana, padahal Ahlussunnah sangat taat, tidak memberontak kepada penguasa. Wa dakwah tiqari sultan, menyatakan bahwasanya ahlul haq itu meremehkan penguasa. Wa tahwilir ra'iyati an dinih, memindahkan rakyat dari agama raja. Din kadang artinya agama, kadang artinya adalah undang-undang, sebagaimana dalam tafsir surat Yusuf fi dinil malik. Baik. Wa qala ta'ala fi suratil A'raf, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang batil dari pengikut dari pengikut Fir'aun mengatakan, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya itu membuat kerusakan di bumi? Yaitu apa? Menyemangati penguasa untuk menyelamatkan negara, alasannya. Selesai dari masail jahiliyah. Wa qala fadilatu Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah ba'da an dzakara adhiyatal hizbiyyin, setelah menyebutkan gangguan-gangguan kaum hizbiyun di sana, terutama adalah di wilayah Jazan, dan kisahnya banyak waktu itu. Beliau mengatakan li'annahum min adatihim, termasuk dari kebiasaan mereka, dan inilah karakter hizbiyun, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i dengan kalimat yang lain. Annahum yatahammasuna linusrati manhajihim, mereka itu yatahammasun, yaitu emosional,
terlalu apa? Terlalu panas. Ini yatahammas. Mereka emosional untuk menolong manhaj mereka. Fayu'dzuna man intaqadah. Mereka akan menyakiti orang yang mengkritik manhaj mereka tadi. Bukan apa? Adu hujah yang baik. Wa hadhihi adatu ahlil batil fi kulli zamanin wa makan. Dan ini adalah kebiasaan ahli batil di setiap zaman, di setiap masa dan di setiap tempat. Min ahdi Nuhin ila yaumina hadza. Sejak zaman Nuh sampai hari kita ini. Selesai dari arudus syar'i. Kayak qala fadilatul Syekh Ali Al-Faqihi, Ali bin Nasir Al-Faqihi hafizahullah, beliau sudah tua dan memang ilmunya sangat bagus. Dan beliau di Madinah. Fi sya'nil firaq, jangan baca farak tapi firaq, tentang karakter firqah-firqah yang ada. Bihaitsu ibtada'at kullu firqatin fi dinillah ma lam ya'dzan bihi Allah wa rasuluh. Setiap firqah itu membuat-buat perkara baru di dalam agama Allah yang mana Allah dan Rasulnya tidak mengizinkan itu. Wa man khalafahum bada'uh. Orang yang menyelisihi mereka akan mereka hukumi sebagai mubtadi', padahal harusnya mereka yang mubtadi'. Wa fasaqu, menghukumi mereka sebagai pelaku dosa besar. Wa tabarra'u min, dan berlepas diri dari orang yang menyelisihi tadi. Wa idza kanatis sultatu lahum, kalau kekuasaan itu di tangan mereka, wal hukamu fi ta'atihim, dan penguasa itu taat kepada mereka, aghrauhum bih, mereka akan menghasung para penguasa untuk menyakiti orang yang menyelisihi manhaj mereka tadi. Fahabasuh, sehingga para penguasa memenjarakan orang ini, wadarabuh, memukuli mereka, memukuli dirinya, warubbama qataluh, dan boleh jadi sampai membunuhnya. Selesai dari kitab Al-Bid'ah. Masjid lain belum adzan kan ya? Belum ya, baik. Al-babus sadis, bab yang ke-6. Dulu ana membaca masalah yang seperti ini di tempat yang lain. Al-babus sadis, banyak yang tertawa. Kenapa ada pintu yang sadis? Sadis bukan sadis, sadis artinya 6, ini bahasa Arab. Bukan pintunya jahat, sadis. Baik, tafsirul ayati tasi'ata asyrah. Baik, harusnya apa? Asyrah. Yang ke-19, summa qaulullahi ta'ala an rusulih. Lalu firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan Rasulnya, qalu ta'irukum ma'akum. Para Rasul tadi mengatakan, kesialan kalian itu bersama kalian sendiri. A'in dzukirtum, apakah jika kalian diberi peringatan kalian itu menjadi sial? Bal antum qaumum musrifun, akan tetapi kalian memang kaum yang melampaui batas. Hadza yadullu ala anna syu'mal haqiqiyya huwa bisababi iqamatil insani 'alal kufri billah. Ini menunjukkan bahwasanya kesialan yang hakiki adalah disebabkan karena terus-menerusnya seseorang itu berada di atas kekufuran kepada Allah. Sial bukan karena Rasul yang datang, tapi karena dia yang durhaka. Wa ghairi dzalika minal isyan, dan kedurhakaan yang lain. Qala al-Is ibnu Abdissalam rahimahullah, ta'irukum ma'akum asyu'mu in aqamtum 'alal kufri idza dzukirtum. Kesialan itu terjadi jika kalian masih terus saja di atas kekufuran apabila kalian diberi peringatan. Selesai dari tafsir Al-Is bin Abdissalam. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qalat lahum rusuluhum ta'irukum ma'akum. Maka utusan-utusan mereka berkata kepada mereka, kesialan kalian itu bersama kalian, mardudun alaikum, dikembalikan kepada kalian. Kalian menuduh kami membawa sial, kalianlah sebenarnya yang membawa sial, wahai orang yang durhaka. Kaqaulihi ta'ala fi qaumi fir'aun, seperti firman Allah Ta'ala tentang kaum Fir'aun, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan ini memang hak kami. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan apabila mereka tertimpa keburukan, mereka merasa sial. Yatayyaru, takdirnya adalah yatatayyaru, tak diidghamkan kepada ta. Ini dalam pembahasan apa? Sharaf. Merasa sial dengan adanya Nabi Musa dan orang-orang yang bersama beliau. Jawabannya apa? Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, hanyalah kesialan mereka itu datang dari sisi Allah. Karena Allah menghukum orang yang layak mendapatkan hukuman. Wa qala qaumu Shalih, dan kaum Shalih berkata, Nabi Shalih diutus ke siapa? Nabi Shalih diutus kepada kaum apa itu? Iya, kaum Samud. Tamam. Di mana itu? Samud itu di negeri mana? Mana? Hijr. Hijr itu di mana? Negeri yang banyak nabinya itu. Mana itu?
Mana? Oh, bukan. Tempat pindahnya Nabi Ibrahim keluar dari Babil menuju ke mana? Menuju ke Syam. Ya. Dan dia adalah, kalau sekarang ini adalah apa? Di dekat Jordan, yaitu di tempat yang terkenal dengan istilah kuburan Petra, kuburan besar sekali, menunjukkan orang terdahulu memang apa? Raksasa. Jadi bukan orang terdahulu adalah kecil macam monyet itu. Ini Darwin salah besar tuh. Dia harus apa? Pergi ke kuburan Petra untuk lihat. Oh, kalau monyet kecil, ini berarti jalurnya macam apa ini? Raksasa macam ini. Iya, kamu salah Darwin. Mungkin kakekmu, mungkin itu lain. Jangan menyuruh anak-anak sekolah ikut kamu. Ini salah. Baik, kembalinya kepada apa? Kepada masalah kaum soleh. Ittayyarna bika wa ma'at. Mereka mengatakan, kami merasa sial dengan sebab dirimu dan orang yang bersamamu. Qala ta'irukum indallah. Beliau menjawab, kesialan kalian itu datangnya dari sisi Allah. Dan Allah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Qala Qatadah wa Wahb bin Munabbih ay a'malukum ma'akum. Amalan kalian bersama kalian, yaitu kalau baik hasilnya untuk kalian, kalau buruk akibatnya juga menimpa kalian. Wa qala ta'ala in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka tertimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini datang dari sisi Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka tertimpa keburukan, mereka mengatakan ini datang dari sisimu wahai Muhammad, gara-gara engkau. Qul kullum min indillah. Katakan kepada mereka, semuanya datang dari sisi Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Maka kenapa kaum itu, yaitu apa? Orang munafikun, ini kisahnya tentang munafikin memang. Mereka hampir-hampir tidak memahami pembicaraan ini. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qaulullahi ta'ala an rusulih bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini faedahnya apa? Yadullu ala anna minal israfi wa mujawazatil had muqabalatul hasanati bis sayyi'ah. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk sikap melampaui batas, israf, berlebihan, dan mujawazatil had, melampaui batas, yaitu apa? Membalas kebaikan dengan keburukan. Rasul membawa kebaikan justru dituduh yang buruk-buruk. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qawluhu a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun ay min ajli anna dzakarnakum wa amarnakum bitauhidillah. Apakah dikarenakan kami mengingatkan kalian dan memerintahkan kalian untuk mentauhidkan Allah wa ikhlasil ibadah lah, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Qabaltumuna bihadzal kalam. Kalian membalas kami dengan ucapan semacam ini. Wa tawa'attumuna wa tahaddattumuna. Kalian mengancam kami, sama, tawa'ud dengan tahaddud sama. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Sebagaimana diceritakan oleh Syekh Hamad At-Tuwaijiri dalam kitab beliau Al-Qaulul Balik fi Raddi ala Jama'atit Tabligh. Ketika terjadi apa? Terjadi musibah di tengah lautan, di sebuah kapal itu. Maka masing-masing jamaah tabligh mereka doanya langsung apa? Minta kepada para syekh-syekh mereka. Baik, ini adalah syirik akbar. Lalu ada ahli tauhid dari Saudi yang mengingatkan ini adalah haram, ini adalah menyebabkan musibah. Maka apa? Justru mereka menuduh bahwasanya adanya Wahabi ini yang menyebabkan kapal hampir tenggelam. Baik, kemudian apa? Dia hampir-hampir dibunuh. Ini kata beliau. Ini adalah apa? Orang-orang jamaah tabligh sekedar apa? Menghidupkan gaya jahiliyah lagi. Baik. Qala Imam Syaukani rahimahullah, faqalu bal antum qaumun musrifun ay laisal amru kadzalik. Bal adalah harful idrab untuk membantah yang sebelumnya. Bahkan kalian adalah kaum yang berlebihan, yaitu urusannya tidak seperti yang kalian sangka tadi. Bal antum qaumun adatukumul israfu fil maksiyah. Tapi kalian itulah suatu kaum yang mana tradisi kalian adalah berlebihan di dalam maksiat. Qala Qatadah musrifuna fi tatayyurikum. Kalian berlebihan di dalam merasa sial. Biasanya orang merasa sial kalau apa? Tertimpa cicak. Oh, aduh ini hari ini kena musibah. Atau ketika dia keluar rumah, yang pertama kali dilihat adalah orang yang buta sebelah matanya. Oh, ini sial. Atau pertama kali dia keluar, dia lihat ada burung terbang ke kiri. Oh, ini sial. Baik, itu saja sudah apa? Syirik yang asghar. Sekarang justru adanya Rasul dianggap sial juga. Ini berlebihan. Disamakan dengan apa? Binatang-binatang yang menunjukkan sial menurut mereka tadi. Ini musrif, berlebihan. Berlebihan dalam tatoyur. Wa qala Yahya bin Salam musrifuna fi kufrikum.
Kalian berlebihan di dalam kekufuran kalian. Wa qala Ibnu Bahr as-sarafu huna al-fasad. Saraf di sini maknanya adalah kerusakan. Wal israf fil asli mujawazatu al-haq. Tertulis seperti itu. Fi mukhalafatil haq. Enggak tahu ini al-haq atau al-had. Seringnya mujawazatul had. Melampaui batas di dalam menyelisihi kebenaran. Selesai dari Fathul Qadir. Insya Allah dilihat lagi. Tapi seringnya adalah had. Tayyib. Kita lanjutkan setelah sholat insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.